Oke guys, welcome back to my YouTube channel gue guys. Ya, jadi pada hari ini bukan kayak biasanya ya. Gue biasanya bermain dengan F1, bermain game F1 dulu menggunakan driver atau player apa, lalu menguji coba sirkuit. Ya, kali ini berbeda. Kita akan ngobrol santai aja mengenai berita-berita update F1 yang baru-baru ini booming ya guys, atau viral. Dan tentunya semuanya gue akan membahas di video kali ini. Oh ya, sebelum gue membahas, tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gue, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, kita akan ngobrol santai mengenai berita-berita F1 yang terkini. Oke, yang pertama adalah pastinya kalian sudah tahu, yaitu Sergio Perez. Sergio Perez melanjutkan karirnya di F1 guys. Awalnya kita udah banyak orang sudah rumor bahwa musim ini menjadi musim terakhir bagi Sergio Perez. Namun sayangnya Sergio Perez tetap melanjut di F1 dengan menandatangani kontrak dengan tim Red Bull di musim selanjutnya. Jadi dia akan berpartneran dengan Max Verstappen di musim 2021. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan, kenapa Red Bull memilih Sergio Perez bukan memilih Albon? Dan tentunya jawaban gue ini adalah berdasarkan sudut pandang gue dan berdasarkan hasil pengamatan gue baik sebagai penggemar F1. Gue melihat bahwa ya it's all about track record guys. Kita bisa lihat bahwa Sergio Perez, kalau kita lihat track recordnya emang bagus ya. Kalau menurut gue sih bagus gitu loh. Bayangin guys, kalau kita lihat dari musim ini ya, hanya di musim 2020 ini, dari Austria Grand Prix sampai Abu Dhabi Grand Prix, mayoritas Sergio Perez meraih poin guys. Kecuali paling di British Silverstone itu dua-duanya karena dia COVID ya, jadi dia absen waktu di British Grand Prix sama Silverstone. Dan di Abu Dhabi Grand Prix waktu itu ada engine fail ya, jadi dia DNF dan tidak bisa melanjutkan balapan lagi. Tapi overall mayoritas dia meraih poin guys. Dan di musim kali ini dia meraih 1 podium dan 1 kali kemenangan pertamanya. Dan bagi gue itu memang track record yang jadi bekal dia bagi Sergio Perez untuk menjadi pertimbangan Red Bull untuk mengontrak si Sergio Perez. Jadi makanya track record dia cukup bagus untuk musim 2020. Apakah musim sebelumnya track recordnya bagus? Kalau boleh sih bagus guys, karena waktu jadi Racing Point, sebelum nama Racing Point itu Force India, track recordnya cukup bagus. Dia meraih poinnya hampir 100-an. Terus dia sudah meraih 10 podium waktu tetap di Force India ya. Jadi dia emang bagus guys si Sergio Perez. Makanya bagi gue Sergio Perez tuh layak untuk join ke Red Bull. Lalu kenapa Red Bull tidak meng-hire Albon? Ya sebenarnya Red Bull mengharapkan Albon untuk berpartneran dengan Max Verstappen. Tetapi kalau gue ngelihat prinsip Red Bull adalah second drivernya harus bisa close up dengan first drivernya. Maksudnya apa? Gue mengambil ilustrasi seperti ini. Misalkan Max Verstappen berada di andai kata di P2 lah. At least second drivernya harus dekat dengan Max Verstappen kayak P3, P4. Kalau kita lihat di musim 2020 kayak Bottas sama Hamilton lah, selalu 1 and 2 kan posisinya. Maksudnya selalu berdekatan posisinya hampir mayoritas di musim ini. Nah, kalau gue ngeliat di tim Red Bull ini, terutama kepemimpinan dari Christian Horner selaku tim prinsipal, beliau ingin bahwa driver-driver yang ada di Red Bull itu bisa mendapatkan posisi di 1 and 2, posisi yang berdekatan gitu loh, sehingga poin yang mereka raih itu bisa benefit, bisa bermanfaat untuk tim Red Bull gitu. Dan kita bisa lihat bahwa Albon itu selama musim 2020 ini ya memang dia mendapatkan 2 podium guys. Dia mendapatkan 2 podium baik di Mugello, setahu gue di Mugello yang pertama, lalu kedua di Bahrain, memang bagus. Tapi overall ada kesalahan-kesalahan yang bagi tim Red Bull kesalahan-kesalahan yang tidak memuaskan ya. Jadi sehingga Albon harus terpaksa turun dan Sergio Perez menggantikannya. Lalu apakah Red Bull melupakan Albon begitu saja? Sebenarnya tidak guys. Red Bull tidak melupakan Albon. Karena apa? Kalau gue ngeliat dari berita terkini mengenai F1 ya, gue mengutip sedikit bahwa Christian Horner tetap mempertahankan Alex Albon sebagai reserve driver dan test driver. Christian Horner mengatakan bahwa dengan mempertahankannya Albon sebagai reserve driver dan test driver, dia memiliki harapan bahwa
tim Red Bull bisa mempersiapkan Albon untuk development atau perkembangan nanti di musim 2022 ya. Jadi ya langkah yang cukup bagus bagi Alex Albon, meskipun dia bukan first driver atau second driver lagi, tapi ya masih nggak apa-apa lah, dia masih menjadi reserve driver, test driver ya. Tapi memang sayang banget ya, dia di usia muda udah bermain di F1 namun sayangnya diturunkan menjadi reserve driver. Tapi tidak apa-apa, namanya balapan itu ya ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita berada di atas guys. Jadi nggak apa-apa, Alex Albon tetap bertanah, tetap belajar dan tetap berkembang nanti kalau dari musim 2022 gua yakin Alex Albon bisa kembali lagi menjadi second driver bahkan atau first driver tim Red Bull. Dan untuk Sergio Perez ya, gue jujur seneng sih ya, karena gue melihat Sergio Perez ini yang tadi gue bilang bahwa statistiknya bagus, track recordnya bagus, sehingga ya baguslah Sergio Perez untuk masuk tim Red Bull. Karena ya kalau bisa lihat sih mobil Red Bull sih salah satu mobil yang paling kencang sih ya. Jadi ya dan Sergio Perez berharap dia bisa di usianya yang kayaknya udah 30-an dia pengen bergabung di salah satu tim yang bagus, konstruktornya bagus, itu Red Bull, salah satunya Red Bull ya, dan impiannya terwujud. Jadi ya terkongres Sergio Perez, dan bagi gue Sergio Perez dan Alex Albon adalah dua driver yang layak, dua-duanya layak di Red Bull ya. Tapi sayangnya pihak Red Bull memilih Sergio Perez. Tapi ya kita berharap Sergio Perez bisa dengan tim Max Verstappen bisa memberikan banyak poin lagi untuk tim Red Bull. Nah itu berita pertama mengenai Sergio Perez dan Red Bull ya. Yang tadi gue bilang Sergio Perez sudah menandatangani kontrak dengan tim Red Bull untuk musim tahun depan. Oke, berita kedua yaitu dan juga viral sih ya, di mana Toto Wolff diangkat kembali menjadi tim principal dan CEO dari Mercedes Formula One Team. Jadi untuk 3 tahun ya guys, jadi cukup lama. Ya memang ada rumor di mana Toto Wolff bakal mundur ya. Ada berita Toto Wolff akan mundur, dan akhirnya berita itu dipatahkan dengan adanya berita di mana Toto Wolff kembali diangkat sebagai tim principal dan CEO dari tim Mercedes Formula One Team. Dan kalau gue lihat sih ya dari sudut pandang gue, memang kepemimpinan Toto Wolff ini cukup bagus guys. Dimana dia Mercedes itu, kalau teman-teman ingat ya, Mercedes itu didirikan, Mercedes F1 Team ya, Mercedes Petronas AMG F1 Team itu berdiri tahun 2010 guys. Dia mengakuisisi atau mengambil atau membeli tim F1 ya. Dia kayaknya membeli tim F1-nya Brown GP, lalu dia di brand jadi Mercedes di tahun 2010. Dan semenjak kepemimpinan Toto Wolff itu Mercedes itu sangat take down guys. Bayangin guys, 7 World Constructor Championship guys, berturut-turut lagi, gak ada yang menyangka guys. Jadi ya dengan berlanjutnya kontrak Toto Wolff ini sebagai tim principal dan sebagai CEO juga, pastinya akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi tim Mercedes untuk kedepannya. Dan ya kita masih nggak tahu apakah Lewis Hamilton apakah tetap bergabung dengan Mercedes atau enggak. Tapi kayaknya tetap bergabung sih, karena hanya Hamilton aja yang belum pasti kontraknya kemana. Tapi kayaknya tetap ke Mercedes, karena kata dia sih kalau Toto Wolff mundur dia bakal mempertimbangkan kontrak dia. Tapi pas kita melihat bahwa Toto Wolff diangkat kembali ya, kita masih belum tahu apakah Hamilton tetap balapan di F1 lagi atau enggak. Tapi kalau gue lihat sih dia akan balapan di F1 lagi. Jadi itu dia tentang dua berita terkini mengenai F1 updates. Oh ya, sama satu lagi sedikit gambaran tentang driver line up. Driver line up udah hampir sempurna guys, sudah hampir full, kecuali yang tadi gue udah bilang ya, Mercedes masih ada satu kursi lagi yang belum dipastikan, tapi kayaknya si Hamilton akan pasti menduduki kursi itu. Gue akan merekap siapa aja yang akan bermain di tahun 2021. Ada dari tim Red Bull ada Verstappen dan Perez. Di Alfa Tauri ada Yuki Tsunoda, Rookie of the Year ya. Lalu ada Pierre Gasly. Lalu di Alfa Romeo tetap Giovinazzi dan Raikkonen.
Williams tetap Latifi dan Russell. Di Haas dua-duanya adalah rookie, yaitu Nikita Mazepin dan Mick Schumacher. Lalu di McLaren ada Daniel Ricciardo dan Lando Norris. Lalu di Renault ada Fernando Alonso dan Esteban Ocon. Lalu di mana lagi guys? Dan Mercedes itu ya baru Bottas doang yang udah confirm, nggak tahu Hamilton belum confirm kontrak kemana, tapi kayaknya sih dia bakal kontrak di Mercedes sih, karena dia pasti akan mengejar gelar champion selanjutnya gitu loh. Oh ya, sekedar info, gue mumpung inget, barusan itu sekitar hari kemarin ya, semenjak video ini diupload, ada penghargaan FIA Award Pricing ya, dimana pihak FIA itu tuh kayak FIFA lah kalau di bola, kayak FIFA kayak di bola, terus kayak FIBA di basket. Nah kalau FIA ini untuk otomotif. Nah FIA itu mengadakan award pricing, memberikan penghargaan kepada balapan atau memberikan kepada pembalap yang menoreh prestasi yang baik selama musim ini. Dan kita bisa lihat kalau di F1 Lewis Hamilton, Bottas, dan Verstappen mendapatkan penghargaan. Kimi Raikkonen mendapatkan penghargaan Action of the Year ya, F1 Action of the Year. Lalu untuk Rookie of the Year di balapan Formula itu Yuki Tsunoda. Dan yaitu sedikit gambaran mengenai acara FIA Pricing Award. Dan ya mungkin itu aja sih berita mengenai F1 update terkini ya. Jadi ya terjawab semuanya mengenai kenapa Red Bull memilih Sergio Perez, berita mengenai Toto Wolff yang diangkat kembali sebagai tim principal dan lain sebagainya. Dan tentunya kita akan melihat musim 2021 adalah musim menarik, musim yang sangat menarik di mana pembalap-pembalap baru akan datang dan ya pastinya akan menarik guys. Dan namanya balapan, kita tidak bisa memprediksikan siapa yang akan memenangkan balapan atau memenangkan champion di tahun 2021. Dan kita berharap semoga driver bisa memberikan yang terbaik sama kayak musim kali ini. Oke, itu aja tentang video selanjutnya. Tetap like, comment, dan subscribe di video gua atau di channel gua, karena like, comment, subscribe kalian sangat bantu gua dalam mengembangkan video gua selanjutnya. Oke, see you on the next video. Tetap gaspol, bye.